Duel sengit bakal segera tersaji di matchday ke-8 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan sang tuan rumah Timnas Indonesia berhadapan dengan tamunya yaitu Timnas Bahrain. Pertandingan ini bakal digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yakni pada hari Selasa 25 Maret 2025 ini. Laga ini pastinya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan demi asa bersaing di tabel klasemen sementara di grup C. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, mereka harus tampil habis-habisan di hadapan pendukungnya sendiri. Kemenangan merupakan harga mati bagi Jaitses dan kawan-kawan agar peluang tampil ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Meski tidak mudah dikarenakan Timnas Bahrain ini juga merupakan salah satu tim terkuat di Asia yang tidak boleh diremehkan oleh skuad Garuda, namun Patrick Kluivert optimis kalau anak asuhnya mampu memberikan perlawanan dan bisa meraih hasil yang positif. Kerja keras dan bermain solid dalam menjaga pertahanan harus diterapkan di laga menghadapi tim yang berjuluk The Red itu. Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan meraih kemenangan. Beberapa kesalahan yang dilakukan di laga sebelumnya saat melawan Australia kemarin harus segera dievaluasi agar bisa lebih fokus untuk menatap laga melawan Bahrain ini. Lantas seperti apakah Patrick Kluivert meracik strateginya di laga menghadapi Timnas Bahrain nanti? Dan berikut ini merupakan potensial line up Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain yang berpotensi bakal diterapkan oleh Patrick Kluivert di laga wajib menang melawan Timnas Bahrain di 25 Maret 2025 mendatang. Di laga menghadapi Timnas Bahrain ini, Patrick Kluivert kemungkinan bakal memasang formasi 3-4-3 dengan memasang Emil Audero Mulyadi sebagai penjaga gawang utama di skuad Garuda. Emil Audero merupakan kiper yang kenyang akan pengalaman di kompetisi benua Eropa. Berbagai klub raksasa pernah dilabuhi oleh Emil Audero seperti Inter Milan dan Venezia FC. Kejeliannya dalam menangkap bola dan sering menggagalkan tendangan keras dari lawan, Emil Audero patut dicoba di laga menghadapi Timnas Bahrain nanti. Tanpa mengesampingkan permainan Martin Paes yang juga tampil baik dalam menjaga gawangnya, namun Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari kiper asal FC Dallas itu. Berbagai penyelamatan sering dilakukan oleh mantan kiper Inter Milan itu. Kemampuan Emil Audero juga sering diuji dengan menghadapi striker papan atas seperti Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala ketika bermain di Serie A Italia. Maka tidak ada salahnya jika Patrick Kluivert mencoba Emil Audero Mulyadi sebagai penjaga gawang utama di saat melawan Timnas Bahrain di 25 Maret 2025 ini. Kemudian di sektor lini pertahanan, 3 bek sejajar bakal mengawal Emil Audero Mulyadi dari serangan Timnas Bahrain. 3 nama itu yakni Jaitses dari Venezia FC, Justin Hubner dari Wolves, dan Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Justin Hubner akan kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah di laga sebelumnya melawan Australia absen karena masih menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Permainan kerasnya sangat dibutuhkan untuk menjegal para penyerang Bahrain yang dinilai mempunyai kecepatan dan mempunyai permainan yang licik. Sedangkan Jaitses akan lebih bermain tenang dan kedewasaan. Selain ditugaskan sebagai kapten, pemain asal Venezia ini akan mengontrol permainan Timnas Indonesia dari belakang. Jaitses juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan bakal diterapkan oleh para pemain Timnas Bahrain. Sedangkan Rizky Ridho akan menemani Jaitses dan Justin Hubner di posisi bek tengah bagian kanan. Rizky Ridho nampaknya akan lebih nyetel jika berduet dengan Jaitses di pejang pertahanan Timnas Indonesia. Meski hanya bermain di Liga 1, namun pemain asal Persija Jakarta ini mempunyai ketenangan dan selalu tepat dalam melakukan keputusan. Maka tidak ada salahnya jika pelatih Patrick Kluivert memasang pemain asal Surabaya ini untuk dipasang sebagai starter melawan Timnas Bahrain di 25 Maret mendatang. Sedangkan untuk sektor wingback kanan dan wingback kiri, nama Kevin Dix dan Calvin Verdong akan tetap menjadi pilihan utama di skuad Merah Putih.
Kevin Dix merupakan pemain yang kenyang akan pengalaman di kompetisi benua Eropa. Kevin Dix sebenarnya bermain bagus ketika melawan Australia kemarin di posisi ini. Terlihat beberapa kali Kevin Dix memenangkan duel dengan pemain Australia. Dengan mempunyai fisik yang kuat dan mempunyai kecepatan yang selalu menjadi andalannya, Kevin Dix menjadi pemain yang paling konsisten baik dalam waktu menyerang maupun bertahan. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui betapa apinya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, pemain asal NEC Nijmegen ini selalu konsisten di dalam penampilannya. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago membantu penyerangan dan mengancam pertahanan lawan. Melawan Australia kemarin, Calvin Verdong sangat baik penampilannya, bahkan tidak sedikit pun melakukan kesalahan. Sementara untuk lini tengah akan ditempati oleh Joy Pelopesi dan Tom Hayi. Belum pernah diketahui mengapa Patrick Kluivert tidak memainkan Joy Pelopesi di saat melawan Australia kemarin. Padahal pemain ini mempunyai permainan yang sangat baik dan mempunyai keberanian dalam merusak serangan lawan. Dengan mempunyai tubuh yang kekar, Pelopesi diharapkan mampu meredam permainan timnas Bahrain yang dimotori oleh Kamil Al-Aswad itu. Jika ada nama Joy Pelopesi, maka Tom Hayi akan lebih digeser ke depan untuk memberikan umpan yang manis kepada pemain timnas Indonesia yang berada di pertahanan lawan. Sedangkan untuk lini penyerangan akan ditempati oleh Marcelino Ferdinand sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romini sebagai penyerang tengah. Marcelino Ferdinand dipasang sebagai starter melawan Australia kemarin. Namun penampilannya tidak terlalu memukau, tidak seperti melawan Arab Saudi beberapa waktu lalu. Dengan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi ketika bermain di hadapan supporter timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand diharapkan kembali tampil maksimal seperti melawan Arab Saudi di beberapa waktu lalu. Sementara Ragnar Oratmangun kembali akan tampil setelah absen di laga sebelumnya melawan timnas Australia karena akumulasi kartu. Ragnar Oratmangun diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal di lini depan Garuda. Sedangkan Ole Romini sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dengan menyumbangkan 1 gol melawan Australia. Pemain ini terlihat tampil baik dengan beberapa kali menebar ancaman ke pertahanan timnas Australia. Selain mempunyai naluri gol yang baik, Ole Romini juga mempunyai kecepatan dan skill yang kerap kali merepotkan pertahanan lawan. Melawan timnas Bahrain nanti, Ole Romini diharapkan kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membawa timnas Indonesia kembali bersaing di tabel klasemen sementara di grup C. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Bahrain di laga ke-8 ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga di pertandingan nanti timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.